Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, siswi kelas 11, semua jurusan, kita ketemu lagi di semester keempat. Mudah-mudahan semangat belajar kalian tidak pudar seperti keadaan negara dan bangsa kita saat ini yang masih saja galau dengan virus yang sangat berbahaya, bahkan di seluruh dunia. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita untuk selalu menjaga kesehatan, untuk menjaga protokol kesehatan, tidak main keluar rumah, dan tetap lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Baik anak-anak, materi kali ini kita berjalan-jalan ke luar negeri, yaitu judulnya menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional. Bukan hanya di negara saja yang ada sistem hukum dan peradilan. Internasional pun mempunyai peraturan tersendiri yang mengurus negara-negara. Jadi pergaulan negara Indonesia dengan negara lain itu sudah ada batasannya. Ada sistem hukumnya. Jadi tidak bisa seenaknya saja kita bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Tidak seenaknya saja kita melakukan kehendak kita di negara lain. Itu ada batasannya, ada hukumnya yang harus negara Indonesia hormati. Mari kita lanjutkan. Yang pertama hukum internasional. Pengertiannya yaitu hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara. Oleh karena itu, biasanya ditaati dalam hubungan antar negara yang satu dengan lainnya. Jadi pergaulan negara-negara dengan negara lain itu ada batasan-batasannya. Tidak bisa seenaknya saja, tidak bisa semaunya saja. Dan batasan-batasan tersebut harus ditaati oleh semua negara dalam berhubungan internasional. Seperti contoh, negara Indonesia dengan negara Malaysia. Walaupun kita serupun, walaupun kita tetangga, tetapi ada peraturan-peraturan yang mengikat kedua negara tersebut yang harus ditaati dan dihormati oleh kedua negara tersebut. Yang berikutnya, ada macam-macam hukum internasional. Hukum internasional dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hukum internasional umum, hukum internasional regional, dan hukum internasional khusus. Hukum internasional umum adalah peraturan yang dilaksanakan secara universal dan berlaku untuk umum pada negara-negara yang mengikatkan diri pada hukum tersebut. Jadi hukum umum ini berlaku untuk umum, berlaku untuk universal, berlaku untuk semua negara yang mengikatkan diri pada hukum tersebut. Jadi tidak hanya dengan negara sahabat, tidak hanya dengan negara tetangga, tetapi hukum umum ini berlaku untuk semua negara di belahan dunia ini. Yang kedua yaitu hukum regional. Hukum internasional regional adalah peraturan-peraturan yang tumbuh dengan adanya hubungan antar negara dan terbatas pada lingkungan berlakunya. Jadi tidak seperti hukum umum yang sifatnya universal, tetapi hukum regional mungkin hukum yang berlaku hanya pada negara-negara terbatas pada lingkungan berlakunya.
seperti hukum di negara-negara kawasan Asia, di Eropa Barat, Timur, dan seterusnya, ada di Amerika dan lain-lain. Jadi hanya wilayah-wilayah saja dan tidak banyak negara yang terlibat dalam itu regional. Yang berikutnya, hukum internasional khusus. Hukum internasional khusus hanya berlaku pada negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Jadi ini bisa dikatakan hukum yang sifatnya bilateral antara Indonesia dengan Thailand, antara Indonesia dengan Kamboja, antara Indonesia dengan Arab Saudi. Itu ada peraturan-peraturan yang mengikat. Ada batasan-batasan hukum. Saya kasih contoh. Indonesia dengan Thailand. Sejauh ini kita masih membutuhkan negara Thailand untuk urusan impor beras. Tetapi tidak semata-mata kita impor beras dari Thailand sebelum ada peraturan-peraturan yang mengikat dari kedua belah pihak, dari kedua negara tersebut. Dan bukan hanya Thailand, dari Vietnam juga kita impor beras, dari Australia juga kita impor sapi, kita ekspor getah karet ke Jerman. Itu akan timbul hukum internasional khusus atau hukum internasional bilateral yang dilakukan oleh kedua negara. Yang berikutnya, oke, anak-anak, untuk materi pembuka di semester 4 ini saya anggap selesai. Silakan kalian pelajari materi di video ini. Pesan saya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.